dine selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Gus, kula saking Demak. Nembe tembehan niki. Tembehan niku cara ndoke nembe ngendhok sepindah. Oh ngoten. Nggih cara pitike nggih. Nggih. Lah, sing kula pertanyake ngeten, kula niku Islame nggih dereng gatra. Kula badhe tanglet, kula mirengaken mubalik dawuh nika ngeten, tiyang mati niku ninggal 3 perkara. Setunggal ilmu yang bermanfaat, nomor kali sedekah jariyah, nomor 3 nih doanipun anak ingkang soleh solekah. Lah kula dereng paham niku Gus. Lah kok nelung dina mitung dina sekawan dosa dinten kok dungane kok sambat kalih tanggane anu Gus. Lah kula nyuwun penyerahane ngoten mawon dados pengunek-uneke kula niki, kula tiyang mboten paham niki. Matur suwun Gus, pangapuntene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas anak soleh solikah yang selalu mendoakan sehingga munculnya 1 hari, 2 hari, 7 hari, 40, 100, 1000, kadang pendak ya, khol. Nyun sewu Bapak, yang dimaksud anak soleh itu adalah anak yang ruhaniyahnya itu seseorang yang ruhaniyahnya itu sudah sampai puncak tingkat makrifat pada Allah. Bukan secara fisik solih itu. Kalau pandangan syariat memang soleh secara fisik, betino ketuan sarungan, lakune api-api kabeh, bentino tiap saat dan waktu selalu sopo masjid. Masalahnya di rumah ditukari bojone gak nyambut gak adan diadani, komat dikomati, sholat di imami saking gak ono makmum. Pandangan syariat memang perilaku dohir dikatakan soleh. Tapi kalau pandangan hakikat, idza mata benu adama ing kotoa, tatkala anak putu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara, termasuk anak soleh tadi. Bahasa anak soleh itu anak yang ruhaniyah sudah sampai makrifat. Anak itu jangan sampai maksud hanya satu lingkup anak dewi, enggak, termasuk tetangga. Jadi bahasa anak itu boleh saya terjemahkan orang yang kita undang untuk tahlil. Nah, di antara mereka itu manakala ada yang makrifat pada Allah, itu termasuk disebut anak yang soleh. Mula mengapa adat kebudayaan orang-orang Nahdiyin, orang kita Jawa, kalau ngundang tahlil itu tidak kiri kanan 2 orang tok, tetangga enggak, kadang 1 RT. Itu maksudnya di antara mereka itu ada kekasih Allah. Loh, bisa untuk mendongkrak, bisa untuk masuk di situ. Lah, yang menjadi persoalan Yun Sewu adalah tidak ada sama sekali. Ini tidak ada sama sekali. Kita tidak tahu di antara mereka mana yang menjadi kekasih Allah. Makanya kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebelum kita sebelum kita datang kematian itu, caranya ahli kita itu betul-betul tahu jalan menuju dan bertemu Allah. Itu
Itu sebagai orang tua harus arif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Kenalkanlah dirimu termasuk anak istrimu mengenal terhadap Allah. Perkenalan terhadap Allah dimulai dari nama, dari sifat sampai terhadap zatnya. Kalau sudah sampai zatnya, maka af'al yang muncul pada diri kita semuanya itu pasti hati mengatakan af'alullah. 40 hari lah kok gotrongan, gegeran, biasanya gitu, dengan alasan yang berbagai macam-macam. Ya sudah, kita sebagai anak yang sudah mengenal tentang dinut tauhid, walaupun tidak pakai, mohon maaf ya, tidak pakai urusan-urusan yang lainnya itu apa, berkat-berkatan dan lain sebagainya, nggak ada masalah sebetulnya. Ing mungguh Allah, tapi mungguh menungso bermasalah. Coba sampean 40 nih Pak, sampean undang ngomong sak kampung, wis mari mojo tahlil matur suwun Pak mantu piye? Masalah enggak? Masalah, karena kita tidak mengikuti adat, tak mengikuti adat. Saya pernah Pak walimatul arus itu karena adat, memang saya nggak tahu. Biasanya walimatul arus habis ngaji habis apa jenis acara terus kan makan nggih. Mboten. Habis acara langsung mulai diwidi. Kulo kaget tuh. Karena ada beda, karena sudah kebiasaan gitu ya sudah. Cuman iki yang ku maksud wis gak usah diwenehi balas ya. Undangan wong sak kampung utawa sak kecamatan ya. Lah wong sak kecamatan jumlah wong 100 ya. Tadi siji coba tahlilan macam-macam jebret, habis itu mik cekelan matur suwun Pak Rawi nggih pun jenengan kondur sallallahu ala Muhammad. Kira-kira gak ngeremeng kabeh ya kira-kira. Ya jelas ngerem. Berarti di mata manusia urusan berkat-berkatan itu penting, sedekah penting, walaupun di mata Allah itu gak penting. Sing dipentingno di mata Allah ketika jenengan berlaku nopo mawon termasuk tahlil, hatinya dunung, hatinya likok terhadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna wusul menurut kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kata wusul sering terdengar di kalangan pecinta tasawuf. Kata wusul terkadang digunakan bersamaan dengan ilallah. Kata wusul secara bahasa berarti sampai atau tercapai. Selain itu, wusul ilallah berarti mencapai Allah. Wusul ilallah adalah pencapaian spiritual seseorang yang sebelumnya telah mengatasi gangguan-gangguan dan rintangan-rintangan spiritual. Wusul ilallah merupakan pengalaman spiritual yang membuat seseorang merasa begitu dekat dengan Allah. Istilah wusul ilallah juga sering disalahartikan oleh sebagian kalangan.
Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya telah memberikan jalur yang jelas agar umat tidak salah dalam memahami istilah wusul ilallah. Seperti yang tercantum dalam kitabnya, sampaimu pada Allah adalah sampaimu pada ilmu tentangnya. Kalau bukan demikian, Maha Suci Tuhan kami dari penyatuan sesuatu padanya atau penyatuannya pada sesuatu. Syekh Asy-Syarqawi mengatakan dalam kitabnya Al-Minahul Qudsiyah Alal Hikam Al-Athaiyah bahwa wusul ilallah jelas berarti ilmu tentang Allah yang diperoleh melalui kesaksian mata hati, yaitu kesaksian yang cukup bagi seseorang untuk mengambil dalil dan bukti. Syekh Ahmed Zarok mengatakan dalam syarah Al-Hikam bahwa wusul ilallah adalah pencapaian pengetahuan batin akan kebesaran dan keagungan Allah melalui pemahaman langsung terhadap sifatnya. Begitupun dengan Syekh Ibnu Abbad juga menjelaskan hal yang sama, bahwasanya kata wusul ilallah yang dimaksud adalah kata wusul ilallah yang beredar di kalangan kelompok Thariqat Syadziliyah, yaitu ilmu Allah yang hakiki, bukan kesatuan fisik antara Tuhan dan ciptaannya. Di dalam syarahnya Ibnu Abbad Ghayatul Mawahibil Aliyah fi Syahril Hikam Al-Athaiyah dijelaskan bahwa wusul ilallah yang diisyaratkan oleh tarekat ini adalah sampainya seseorang pada ilmu hakiki terhadap Allah. Pengetahuan hakiki ini adalah puncak para pesuluk dan titik perhentian akhir perjalanan rohani. Sedangkan wusul yang dimaksud dengan penyatuan zat atau Allah dan hamba, niscaya Allah Maha Suci dari itu. Wusul ilallah merupakan capaian spiritual seseorang dalam menempuh jalan ilahi. Orang yang sampai atau wasil akan lebih bijak dalam memandang manusia, hewan, dan alam semesta melalui pengalaman spiritualnya. Adapun kesatuan zat Allah dan makhluknya melalui wusul tidak mungkin terjadi karena jauhnya perbedaan antara dua zat dan sifat dari dua zat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.